Kabar perebutan harta warisan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah benar-benar membuat miris hati banyak orang. Betapa tidak, dikala suasana masih berselimut duka, keluarga justru memantik api perselisihan soal materi dan peninggalan almarhum dan almarhumah. Sementara di sisi lain, Tubagus Jody yang berstatus sebagai tersangka masih terus meratapi diri di dalam tahanan. Terlepas dari kelalaiannya, Jody tak pernah menyangka sedikit pun perjalanannya dari Jakarta menuju Surabaya pada 4 November lalu akan menjadi hari paling tragis sepanjang hidupnya. Vanessa dan Bibi, dua orang yang selama ini sangat ia kenal, dua orang yang selama ini menjadi penopang hidupnya, justru harus menjadi korban dan meregang nyawa karena ulahnya. Jody bahkan sempat dikabarkan mengalami stres berat karena terus diselimuti rasa bersalah. Lalu seperti apa rasa sesal Jody yang kini siap menerima hukuman penjara? Seperti apa pula penyesalan keluarga Jody melihat kenyataan pahit yang terjadi? Keadaan Jody waktu itu agak sedikit shock. Karena pas datang juga saya nggak banyak bertanya dulu karena melihat kondisi Jody itu seperti yang saya lihat itu melamun, shock lah. Mungkin merasa bersalah, merasa kelalaian. Jadi kita hanya cerita seperti ini. Kenapa Jody tidak apa-apa? Kenapa Pak? Justru orang yang disayang Jody itu jadi korban. Dia juga sempat tidak percaya. Sempat bertanya ke ibunya juga. Mah, Jody kenapa? Gak apa-apa. Kapan Nesa? Mas Bibi. Ya kalau saya dapat info dari penyidiknya, saudara Jody kondisinya stabil, normal dan kooperatif. Kita kan terhadap yang bersangkutan itu juga kita nggak bisa memaksakan untuk melakukan pemeriksaan kalau yang bersangkutan tidak stabil. Tapi sekarang dia yang bersangkutan sudah stabil. Kalau keluarga mungkin prihatin juga ya. Keluarga saya, keluarga dari istri saya, terutama istri saya sekarang juga masih, kalau disebut menerima sudah menerima, tapi kondisi fisiknya mungkin sedikit lemah. Maklum ibu ya, karena ibu lebih dekat dengan anak-anaknya. Kita ambil hikmahnya, dan kita tunggu proses lebih lanjut. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita diberikan juga ketabahan kepada TB dan keluarga, dan almarhum bisa diterima di sisi Allah. Amin. Amin. Sudah jadi tersangka, bagi kami hanya satu aja itu. Satu maksudnya itu gini, memang sudah jelas bahwa dia mempunyai suatu kesalahan di sini. Ada kelalaiannya dalam membawa mobil ya. Itu aja cuman yang bagi kami intinya. Kalau soal hukumannya, soal ini kami nggak bisa mencampuri. Kalau sudah jadi tersangka sudah, itu urusan polisi. Sejak Vanessa dan Bibi meninggal dunia dalam kecelakaan maut, Tubagus Jody sang supir memang menjadi sorotan tersendiri. Kelalaiannya membawa mobil dengan kecepatan tinggi, bahkan sambil bermain ponsel, telah menyebabkan 2 nyawa terenggut. Jody semakin menjadi bulan-bulanan netizen ketika dirinya menghapus video di mana terdapat suasana sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Namun di sisi lain, di balik sosoknya yang dianggap ugal-ugalan, di balik berbagai macam penilaian miring yang diarahkan pada Tubagus Jody, fakta lain tentang dirinya justru mengejutkan banyak orang. Jody yang menyandang predikat supir maut justru dikenal warga sekitar kediamannya sebagai remaja yang aktif dan humble. Ia juga dinilai remaja yang rajin beribadah dan aktif dalam sejumlah kegiatan kepemudaan, termasuk sebagai remaja masjid. Bahkan sejak kecil, Jody juga sangat dikenal sebagai pribadi yang baik dan sangat jauh dari penilaian publik saat ini. Ya itu setahu saya, Jody sih anak baik ya, keluarganya juga keluarga baik gitu. Ketika dia pulang ke rumahnya, mungkin di sini ya
selalu ikut berjamaah gitu di masjid. Waktu masih aktif di sini, ya dia mungkin salah satu kita tuh ada Ikatan Remaja Islam Nurul Ihsan gitu. Dulu ya, karena kan udah 2 tahun ini kan pandemi juga nggak ada kegiatan apa-apa. Kemudian juga kalau nggak salah kan dia cukup lama juga udah kerja di Jakarta ya. Beliau anak muda dan keaktifannya luar biasa. Ikut juga dalam kegiatan aktivitas kepemudaan di kita dan bantu orang tua. Baik, aktif beliau dan anaknya baik. Saya mengenal Jordi ini dari SD sampai SMP, SMA ya cukup baik di sini, pergaulannya cukup baik sama teman-temannya ya, suka main bola, suka main ya sama rekan-rekan teman-temannya di tetangga di RT di sini cukup baik, pergaulannya juga baik. Ramah, Mbak. Ramah, kalau ya ketemu ya umumnya anak-anak lah. Kita yang lebih dewa, yang lebih ini tuh nyapa. Sepengetahuan kami gitu ya, baik beliau dan keluarganya tuh di sini kan orang-orang baik lah ini ya, gitu. Keluarganya, Jodinya. Dan kalau ini kan hanya ya mungkin musibah ya Mbak ya, gitu. Kita juga turut prihatin itu dengan baik dengan dia maupun dengan keluarga. Selain di sekitar tempat tinggalnya, fakta soal sisi lain Jodi pun terungkap dari beberapa orang yang pernah menjadi guru Jodi. Untuk diketahui, Jodi pernah menuntut pendidikan di SMP Negeri 14 Bogor. Selama belajar di bangku SMP, Jodi dikenal sebagai anak yang rajin dan tak pernah membuat masalah. Citra sebagai remaja nakal pun nyaris tak pernah terlihat dari Jodi. Ia juga anak yang mudah bergaul dan tipikal sosok yang priang. Dari fakta-fakta tersebut, memang masuk di akal jika Vanessa dan Bibi sudah sangat percaya pada Jodi ketika pertama kali menerimanya sebagai sopir dan bekerja pada mereka. Kalau Jodi itu kan anaknya nggak terlalu nggak terlalu menonjol ya. Kalau dari aktif kayak gitu kan, kalau anak yang menonjol misalnya jadi ketua OSIS, pengurus OSIS dan lain sebagainya. Saya pikir Jodi bukan, tidak termasuk yang itu. Jadi biasa aja gitu, tapi dia familiar lah, wajahnya tuh mudah diingat gitu kalau menurut saya ya, karena saya juga kebayang gitu wajahnya sampai sekarang. Anaknya baik sih, baik, sopan, terus nggak pernah bikin ulah gitu, nggak pernah bikin masalah. Seingat saya selama di sini itu nggak pernah sampai dipanggil BK dan lain sebagainya gitu, nggak pernah. Cuma memang terlalu menonjol berprestasi sekali juga enggak. Dari mana asal usulnya dulu saya kurang paham, cuman saya waktu datang ke rumah saya, ini siapa? Ini dia kerja Pak, kerja sama saya. Oke, jadi dipakai kadang-kadang bawa mobil, kadang apa, jadi bagi saya nggak jelas secara terperinci nggak. Cuman saya pulangkan anak saya udah dewasa, apakah mau dijadikan asisten supir, saya juga nggak begitu pasti. Cuman karena sering bawa mobil, supir gitu aja pikir saya. Karena kalau anak saya ini sudah begitu percaya sama orang, saya lihat orangnya di wajahnya enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya saya udah percaya aja. Tapi ini mungkin termasuk kelalaian juga lah bagi saya, ya. Kenapa nggak mempelajari orang? Kenapa nggak minta mempelajari orang? Pelajari dulu sopir kamu, orangnya benar apa enggak? Saya nggak begitu. Kalau anak saya udah percaya sama seseorang, oke lah Pak, nggak ada masalah. Ini selaku orang tua, anak umurnya udah 31 tahun. Namun demikian, segala fakta masa lalu Jodi yang bertolak belakang dengan penilaian banyak orang tentu tak menjadi alasan baginya untuk lepas dari kesalahan dan jerat hukum. Bagaimanapun, kesalahan fatal Jodi telah menyebabkan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah pergi untuk selama-lamanya. Dan seberat apapun hukuman yang akan diterima Jodi kelak, tentu tak akan mengembalikan Vanessa dan Bibi yang telah tenang di peristirahatan terakhirnya. Pun demikian dengan penyesalan dan permintaan maaf yang tak henti-hentinya dilontarkan. Meski keluarga Vanessa dan Bibi telah memaafkan, namun Jodi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hukum. Orang tuanya Jodi sudah datang ke rumah, bukan malam ya, pagi. Tapi Dedi nggak ketemu Dedi karena Dedi baru datangnya sore, ya, jadi nggak ketemu. Tapi Jodi sudah minta maaf ke keluarganya Bibi atas apa yang terjadi pada kecelakaan tersebut, sehingga menyebabkan Vanessa dan Bibi meninggal dunia, dan menitipkan salam hormatnya, salam maafnya melalui Pak Faisal untuk
disampaikan ke saya karena nggak ketemu kan. Jadi disampaikan mohon maaf juga untuk orang tuanya Vanessa. Jadi sudah Jody, bapaknya, keluarganya Jody, bapaknya sudah minta maaf langsung kepada keluarga Bibi, tapi sama saya nggak ketemu, tapi titip salam maaf yang sebesar-besarnya itu keluarga Vanessa juga karena nggak ketemu dengan saya. Saya sudah maafkan, ini sudah terjadi, udah takdir ya mau diapakan. Jadi saya sudah maafkan Jodinya, keluarganya semua saya sudah maafkan. Tadi dia datang ke saya. Bapaknya tadi sama abangnya datang ke sini tadi. Ya saya bilangin sama dia. Pertama dia minta maaf atas kelalaian anaknya ini. Ya saya sampaikan juga lah apa yang terasa bagi saya. Saya keluarga Tubagus Jody Prasetya memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua korban almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febriansyah atas kejadian ini. Mohon kiranya keluarga memahaminya karena ini kejadian yang sangat tidak diinginkan. Kejadian yang di luar dugaan. Kejadian yang tidak bisa diprediksi sama siapapun. Mohon kiranya Tubagus Jody minta maaf sebesar-besarnya kepada korban. Kalau untuk sekarang berat, sangat berat. Kalau memang benar ada kelalaian di sini, sekarang Mbak bilang bagaimana memaafkannya? Ya gimana ya? Berat, masih berat. Bukan saya tidak memaafkan, ya gimana? Susah mengatakan itu ya. Kondisi Tubagus Jody alhamdulillah baik dan siap tegar ya untuk menghadapi proses hukum ini. Karena saya amanat juga dari Tubagus Jody. Tubagus Jody itu tidak akan melakukan pembenaran karena dia siap bertanggung jawab atas segala ini. Karena beliau orang baik. Ini kesalahan Tubagus Jody atas kelalaiannya. Dari sejumlah fakta mengejutkan terkait Tubagus Jody, ada satu kabar lain yang lebih mencengangkan. Hal ini terkait pengakuan Tubagus Jody terhadap ayah Bibi sesaat setelah tragedi kecelakaan maut terjadi. Menurut kabar yang beredar, sesaat setelah terjadi kecelakaan, ayah Bibi sempat berkomunikasi dengan Jody dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika ayah Bibi menanyakan Vanessa, Jody seakan mengisyaratkan jika Vanessa masih sempat sadar. Lalu mungkinkah saat kecelakaan terjadi, Vanessa benar-benar sempat sadar sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian? Kita lihat aja proses hukum dulu. Kita lihat proses hukum dan kita lihat apa benar seperti yang kita dengar berita yang diceritakan ini terjadi. Apa banyak kelalaiannya, di mana kelalaiannya? Ini kan ya anak menantu. Bagaimana perasaan saya? Selama menikah sama Bibi, dia menjadi anak yang lebih baik. Dia lebih ingin mendekatkan diri ke orang tuanya, lebih peduli sama saya, sama adiknya, sama keluarga juga. Lebaran datang. Jadi ya setahun ini luar biasa. Saya melihat banyak perubahan di diri Vanessa terhadap saya, terhadap mamahnya, baik maupun adiknya sama keluarganya. Ya saya nggak tahu ya, ternyata dia pengen pergi untuk meninggalkan kesan-kesan yang baik untuk dirinya sendiri. Kalau anak saya ini adalah anak yang luar biasa bagi saya. 31 tahun umurnya anak saya ini. Anak saya ini ya benar-benar hidup saya ini, hidup kami. Dia sejak kecil orangnya hangat dan orangnya bersahabat dan orangnya ceria. Suasananya hidup udah dia. Dia orang yang bijaksana. Dia tidak mau menyusahkan orang tua. Jadi ya sulitlah bagi saya untuk melupakan anak saya ini. Sulit. Ini anak luar biasa anak. Harapan dan doa kami semoga si anak kami ini diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak yang ditinggalkannya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.
Itu harapan saya.